Shalom, salam sejahtera, salam sukses, salam sukacita untuk semua Bapak Ibu hamba Tuhan yang ada di bawah naungan BPD GBI DKI Jakarta. Ketemu lagi di Ngeteh Ngobrol Teologi bersama Pak Petrus, Pak Pendeta Petrus Legowo. Beliau Wakil 2 BPD GBI Jakarta dan juga Gembala Sidang GBI Rawajaya. Shalom. Dan juga Bapak Pendeta Rahtomo, CB Teologi Jakarta Timur, juga Gembala Sidang New Life in Christ GBI. Shalom Bapak Ibu semua. Iya, dan juga Bapak Pendeta Mintat, Gembala Sidang GBI Glory United, sekaligus Kabid Teologi BPD GBI di Jakarta. Shalom semua. Iya, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Bentar, satu lagi hostnya belum dikenalkan. Aduh. Hostnya adalah Bapak PDM Andi Otnia. Shalom. Puji Tuhan. Beliau adalah host dari BPD, Gembala Sidang dari GBI One in Five. Wah, beliau tidak salah lagi. Puji Tuhan. Oh, enggak, kalau saya salah nggak di sini. Oh iya, Nah, iya. kan hidup dalam kebenaran. Oh iya, hidup kebenaran. Lewat doa Bapak kami. Iya, ini kita masih ngebahas nih Bapak kami. Sudah siapin tehnya belum? Kalau udah kita ngeteh dulu yuk sama-sama. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol. Ya. Ini episode terakhir ya Bapak kami? Belum, masih satu lagi Pak. Oh, masih satu lagi. Iya. Oh. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita udah bahas kemarin, tapi sebelumnya, tapi tadi kita ngobrol-ngobrol, kayaknya seru nih kalau kita bahas nih. Kita bahas lebih dalam tentang jahatnya gitu loh. Ya, ini yang jahat ini yang siapa? Yang jahatnya ini. Oh gitu. Ini perlu diungkap, perlu dibuka supaya punya pengertian yang sama. Tapi jangan serem-serem Om. Mentang-mentang kata si jahat gitu ya. Enggak Pak, saya terlalu semangat Pak. Iya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau salah ekspresi bisa ngomong itu pendetanya, ya kayaknya jahat banget orangnya. Padahal dia lagi semangat. Salah kaprah. Makanya mungkin itu perlu kita bahas ya. Tapi ngomong-ngomong, jangan bawa kami dalam pencobaan, kayak ada hubungan dengan si jahat kan? Iya. Ya, iya, karena si jahat yang membawa dia kalau masuk ke dalam pencobaan. Iya. Ya, kalau nggak satu kalimat dong. Jadi sebenarnya kita bahas ini tuh supaya kita sebagai hamba Tuhan juga sadar kita tuh bukan begitu udah jadi pendeta langsung jadi orang sakti mandraguna gitu loh. Oh, itu mah ilmu bela diri beda. Jadi kayaknya udah pokoknya nggak akan mungkin bisa ini iya gitu. Tapi kan harus gini, hati-hati. enggak, ilmu bela diri pun di atas langit ada langit. Jadi tetap nggak selamanya dia akan sakti mandraguna. Ada yang lebih sakti lagi. Nah, Begitu. tapi kita nggak mau ngomong soal kesaktian nih. Kalau kita mau ngomongin tentang kan si oknumnya ini yang jahat ini yang selalu menyeret kita ke dalam pencobaan ya. Mungkin Bapak Ibu juga sedang mengalami, iya ini saya lagi dalam pencobaannya dalam pelayanan saya. Kok kayaknya mandek-mandek gini-gini aja, ada ayam sepi-sepi melipi misalnya gitu, nggak pernah ada yang ngundang. Apakah ini pencobaan dari Gimana Tuhan? tadi gimana nggak ada undang? Jadi nggak ada undang tuh termasuk percobaannya. Padahal Tuhan suruh bilang fokus buat pengembalaanmu kayak gitu. Berarti termasuk saya nggak ada diundang. Iya, makanya supaya kita punya sama-sama inilah, sama-sama cerdas dan juga berkhidmat lah. Jadi selain ini harus banyak yang ngundang gitu loh. Kalau mengundang kita gampang kok, tinggal ada di BPD semuanya. Tinggal Hubungin aja ke Adril langsung. Mengundang itu dong, Guys, nah, ini atau guys Kia. Tapi ya langsung aja kita masuk ke topik ini. Topik tadi, Saya langsung ke Pak Tomo deh. Saya lengkap Pak ya. Izinnya berapa hari? Silakan. Saya lengkap dulu. Iya. Ini Saya selalu go aja. Oh iya. Kalau ngomong mengenai kan ada kaitannya nih, jangan masuk ke dalam pencobaan tapi lepaskan kami dari yang jahat. Tadi kan Pak Tomo bilang kita perlu nih mengungkapkan fokus kepada kata si jahat ini. Apa sih yang mau Anda bagikan gitu? Ya, si jahat ini kan Tapi jangan bagikan si jahatnya ya. Kalimatnya aja ya. jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Kalau kita melihat pertama kali manusia itu kan dicobai oleh si jahat. Ya kan? Ya. Tiba-tiba datang kan tanpa diundang. Itu tamu tanpa diundang. Tamu tak diundang ya. Tamu tak diundang. Dia Tamu, datang. tamu Pak. Jadi kita seringkali manusia itu memang diperadabkan kepada pencobaan itu, sehingga si jahat itu ingin menguasai kehidupan kita, sehingga pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita itu bisa jahat, dan itu tentunya melukai hati Tuhan. Makanya kita perlu minta supaya jangan membawa ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Memang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita itu sudah dilepaskan daripada yang jahat, tapi iblis kan seperti singa yang mengaum-ngaum.
mencari mangsa bagi orang yang bisa ditelannya. Dan pada saat kita membuka celah ya, memang kita sudah menjadi milik Kristus, tapi pada saat kita membuka celah, kita tidak lagi berkomunikasi dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, kita bisa saja masuk ke dalam pencobaan itu sendiri, sehingga ya si jahat itu akan menguasai kehidupan kita. Seperti itu ya, si jahat ini berbicara tentang iblis kan, kuasa jahat setan, iblis itu kan. Itu. Jadi tanpa seizin Tuhan, kuasa si jahat itu tidak bisa menjamah kita. Termasuk yang tadi di episode sebelumnya Pak Petrus singgung tadi tentang Ayub ya. Itu tanpa seizin Tuhan kan nggak mungkin iblis bisa menjamah Ayub. Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan karena asal jangan nyawanya aja, nggak boleh kan? Itu. Jadi Tuhan yang membuat pagar di sekeliling Ayub. Gitu kan? Itu yang ngomong iblis ya. Bukankah engkau yang membuat pagar di sekelilingnya sehingga apa yang dikerjakannya engkau buat berhasil? Ternyata orang yang melekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, itu diprotek Tuhan. Amin. Jadi tanpa seizin Tuhan, maka pencobaan itu tidak akan datang kepada kita, menguasai kehidupan kita. Makanya ya kita minta supaya kita ini tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kuasa jahat itu tidak bisa menguasai kehidupan kita. Kalau kuasa si jahat menguasai kehidupan kita, maka pikiran kita, tindakan kita itu pasti jahat. Sekalipun kita sudah melayani. Sekalipun judulnya adalah pendeta ataupun gembala sidang. Iya. Tapi menarik nih, berkenaan dengan Ayub ini kan, apakah itu berarti bahwa kan Ayub kan dicobai seizin Tuhan, ya kan? Apakah berarti bahwa itu berlaku kasus semua anak Tuhan atau tidak? Gimana? Bilang Pak? Apakah Seperti berlaku Ayub maksudnya? berlaku nggak untuk semua anak Tuhan seperti kita juga kan, maksudnya semua anak termasuk Tuhan. kita. Iya. Ya, hal yang dialami oleh Ayub. Padahal kan kita perhatikan banyak kecobaan atau kesalahan itu karena ulah dia sendiri gitu. Bukan karena kalau bukan karena Tuhan mengizinkan iblis itu masuk gitu. Apakah ini berlaku bersemua natur atau Ayub aja? Apa bolehkah kita generalisasi begitu? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi kalau Ayub itu kan, kalau Tuhan mengizinkan kan endingnya kan kemenangan, kemuliaan kan. Tapi kan kebanyakan anak Tuhan kan endingnya ambruk. Enggak, ambruknya maksudnya apa nih? Ambruk aja gagal, meninggalkan Tuhan. Tapi balik lagi nggak? Ya sebagian juga tidak balik. Contohnya siapa? Simpson. Banyak kan? Simpson misalnya. Bukan Alkitab, maksudnya anak-anak Tuhan kehidupan kan. sekarang Pindah agama, hancur berantakan, ya kan? Apalagi aku kutip 1 Korintus 10 ayat 13 kan? Pencobaan kamu pencobaan biasa yang tidak memiliki kekuatan kamu. Tapi apakah itu secara hanya berlaku semua begitu saja? Kalau begitu saja kan nggak ada Tuhan yang jatuh kan? Kan buktinya banyak Tuhan yang hilang juga kan? Paling nggak tidak sedikit lah ya kan? Sedikit tidak lah pokoknya. Jadi paling nggak kan harus dipahami dengan tepat kebenaran kitab suci itu gitu. Jangan kita kutip lalu kita mengeneralisasi semua. Jadi bisa disamakan semua gitu Pak Andi maksudnya. Tapi itu mungkin yang menjawab, berarti yang menjawab hamba-hamba Tuhan kok kenapa ya sudah tahu kebenaran kok bisa jatuh juga dalam hal yang seharusnya dia tidak perlu jatuh. Berarti kan dia memang mencebloskan diri dalam kolam pencobaan itu Pak. Dan dia mengizinkan si jahat itu masuk ke dalam dia gitu. Berarti beda kasusnya beda dengan si Ayub dong kan? Beda. Iya, berarti emang benar kalau bisa Ayub memang- Enggak, kalau ini digeneralisasi. enggak, kalau ini kasusnya dia mencoba diri sendiri. Kalau dia enggak, itu bedanya di situ saya pikir. Jadi jangan pernah mencoba diri sendiri dengan kekuatan yang serba keterbatasan ini. Jadi tanpa yang tak terbatas itu mau Jadi dengan kata saya lain, jadi ingat ada. maksud saya dengan kata lain jangan anak tuh berkata Tuhan Tuhan mengizinkan saya mengalami begini gitu. Jangan gampang mengucapkan kalimat itu. Jangan-jangan karena diri sendiri. Gitu ya. Ya, itu betul. Saya pernah ngomong sama teman saya, jangan melakukan sebuah pelayanan ya ke dalam satu kawasan yang tanpa kita uji dulu apakah ini keinginan Roh Kudus yang menuntun dia atau memang dia overconfident kan? Ini berbahaya overconfident. Karena mungkin generalisasi itu, Pak. Yang ada malah jadinya jatuh dalam dosa. Jadi teman saya pernah mau mencoba melayani beberapa tempat-tempat yang sifatnya dalam tanda kutip yang masuk ke dalam pergaulan yang bebas gitu loh. Malah sekarang malah jadinya
dia masuk ke situ. Masuk ke situ. Melambai, jadi sekarang melambai gitu. Ya saya nggak ngomong melambai, tapi akhirnya malah jadi jatuh Pak gitu. Oh, nggak melambai lagi langsung jatuh ya? Ya, tapi itu mungkin karena generalisasi itu tuh. Tuhan mengizinkan gitu ya. Kalau Tuhan mengizinkan ke Ayub itu kan endingnya adalah kemuliaan, ya kan? Ayub betul, saya setuju. Saya ujian itu. itu. Iya, itu ujian. Saya setuju. Itu Tuhan nggak mengizinkan, itu ulahnya dia sendiri Saya sebetulnya. setuju. Ini episode ini mau saya kirim ke dia. Nah ini udah lewat sini kan bisa dikirim. Iya, saya Jadi kirim. kita tidak bisa contoh kasus Alkitab itu lalu kita mengeneralisasi gitu. Bisa seperti itu juga, bisa tidak. Jadi jangan jadi harus asal mencomot diperhatikan gitu. aja. Kecuali kalau kamu sudah hidup dalam kebenaran, kamu harus menderita masalah, itu adalah kemuliaan. Saya bilang sama yang bersangkutan, ini kan masih kaitan dengan percobaan yang jahat kan. Karena kan dia sudah pelayanan, dia juga tahu firman Tuhan. Terus saya bilang, kan firman Tuhan katakan ujilah terlebih dahulu. Saya bilang, udah diuji di segala macam. Jadi dia kayak overconfident gitu. Nah, kan terkadang kita mungkin balik lagi terlalu karismatik, terlalu ngeroh sehingga ada overconfident. Bukan terlalu ngeroh, roh itu kan kebenaran. Nah itu kan ngeroh dalam sisi Iya, kan tanda dalam kutipnya tanda kan kutip, iya. ada cabang nih. saya Apakah bilang roh sih- kudus apa roh kudus kan gitu. Kalau saya bilang terlalu sombong. Terlalu sombong sebetulnya. Ya. Enggak, mungkin di awal itu benar, cuman dalam pelaksanaannya Dia tidak menjaga gitu loh. Ya, Maksudnya itu. kayak nggak berhati-hati. itu. Jadi di awal itu benar, dia semangat karena dia merasa itu dari Tuhan, tetapi dia tidak menjaga diri, yaitu tadi untuk terus intim dengan Tuhan, termasuk ya dalam doa Bapa kami kan, jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Sehingga pada saat dia buka celah tadi, ya dia nggak melekat kepada Tuhan, iblis masuk, dia justru malah dikuasai yang namanya pencobaan itu, si jahat itu. Karena waktu saya tanya kenapa sih kok kamu tuh maksa banget maksudnya ngotot gitu untuk masuk ke dalam pelayanan ini, karena menurut dia belum banyak nih yang melayani yang orang-orang kayak begini. Artinya gitu. punya beban itu, punya hati kan. Iya, jadi maksudnya dia lihat oke, belum banyak nih, terus Dia mau bikin terobosan gitu kali ya. nah, Mungkin. maksud saya gini, kan itu keinginan kita pribadi, bukankah itu kita sedang mencobai diri kita juga tuh? Saya pengen membuat sebuah terobosan. Nah, keinginan kita itu apa keinginan pribadi kita, kedagingan kita, atau memang itu keinginan roh Allah di Harus dalam diri kita? disinkronisasi. Betul, itu maksud saya. Kan tadi Pak Bun Minta bilang endingnya itu harus kemuliaan Tuhan. Ya, dan ada buahnya juga. Di mulut bisa berbicara ini untuk kemuliaan Tuhan. Tapi saya kira pribadi yang bersangkutan tahu di mana dia jatuh. Enggak. Saya bilang ini harus saya kirim ke dia baru dia Iya, tahu. dia pasti tahu. Karena biarpun juga kalau kita lakukan sebuah kesalahan, kita yang tahu. Di mana? Tapi kenapa dia gimana tetap bersikeras? celahnya? Kenapa dia langsung ngomong gini, Pak? Oh, berarti emang rencana Tuhan. Dari yang pertama maksudnya Iya, waktu endingnya jatuh, begitu, waktu ujungnya. jatuhnya Waktu atau jatuh, akhirnya dia ngomong begitu, Pak. Berarti emang rencana Tuhan. Oh, itu berarti dia salah kaprah. Masa Tuhan punya hal Makanya. seperti itu? Makanya. Konsepnya dia itu. Iya. Jadi gini, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, dia tergeletak nggak atau bangun lagi? Kalau memang dia sudah hidup berkenan kepada Tuhan, bisa saja Tuhan izinkan jatuh, tapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh boleh, tapi nggak tergeletak. Dia sudah nggak mau naik mimbar lagi, udah nggak mau. Oh, udah tergeletak gitu. Saya nggak tahu tergeletak atau terjerembab atau tertelungkup, saya nggak ngerti. Cuman ini hal yang sangat bagus loh. Tapi menarik loh kalau kita istilah atas nama mengizinkan dia. Itu kan berarti kan wewenang terakhir ada yang mengizinkan gitu. Iya. Kalau dia tahu dia mesti jatuh tapi izinkan, yang salah siapa sebenarnya? Kata itu penting kita pahami loh. Itu Tuhan kasih free will Iya, kan, kan? tidak bebas. Kata kuncinya kalau salah pahami kan seolah kan dia harusnya dia bisa handle, kenapa nggak dia handle? Kan dia tahu ya. Iya kan? Iya. Gitu. Kata itu harus kita hati-hati gunakan gitu. Artinya kita blame Tuhan nanti. Iya. Mempersalahkan Tuhan kan? Iya. Gitu. Oh. Mempersalahkan Iya. Tuhan. Gitu. Jadi tanda kata mengizinkan itu kata yang kurang, harus hati-hati digunakan. Bukan nggak boleh, tetapi harus hati-hati. Karena NDI kalau salah yang disalahkan siapa? Tuhan dong. Jatuh. Kenapa Tuhan nggak tidak intervensi? Kan dia berkade terakhir kan dia kan? Dia punya kemampuan gitu. Dia lebih kayaknya cuci tangan tuh. Iya, Dia tahu kan. Dia nekat. Padahal cuci itu tangan tuh. kata Kayak itu harus Pilatus. hati-hati. Padahal itu faktornya adalah diri sendiri juga kan. Karena saya pencobaan itu datang karena diri kita kan. Kita tuh gampang jatuh karena kita banyak celahnya.
Kalau nggak ada celahnya nggak bisa jatuh kita. Amin, saya setuju. Gitu. Saya setuju. Yang kalau jatuh ya bangkit lagi. Harus bangkit lagi. Kembali kepada posisi semula di mana Tuhan taruh beban untuk melayani di tempat itu. Iya. Makanya di Wahyu pasal 2 ayat yang apa? Sudah jatuh, Iya. gitu ya, sudah jauh. Tetapi aku tahu kamu Kekuatan. kamu telah jatuh. Iya. Hendaklah kamu kembali kepada kasihmu yang semula. Iya. Sampai Tuhan bilang, aku tahu kamu kerja keras, kamu juga menderita dan segala macam. Tapi yang menarik ini ada satu ucapan firman Tuhan Rasul Paulus ya di 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, Pak, Gitu. percaya nggak? Mereka bukan orang yang memuji diri, tahan uji, tapi Pak, orang percaya yang nggak dipuji ini? Tuhan. Saya tahan merinding uji. nih. Itu ayat itu yang dipakai sama dia. Pakai juga. Jujur ini pakainya salah, ini kan ayat ini jelas kan? Jadi dia Kalau tuh masuk ke pelayanan itu tuh untuk menguji bahwa ini di dalam diri saya ada Tuhan Oh Yesus. salah, justru itu kalau dalam Yesus nggak mungkin jatuh Dia dia. mencoba itu. Kalau dia Dia yakin mencoba- Tuhan dalam mencobai dirinya, Tuhan. dia kan Mencobai. tidak akan jatuh. Dia kan tahan uji gitu, tahan uji. Tapi kan bukan orang menguji diri yang tahan uji kan, orang dipuji Tuhan yang tahan uji, Nggak tahan. ya kan? Iya. Hati-hatilah kamu ngap dirimu kuat ya kan? Iya. Kata Rasul Paulus kan, Iya. hati-hatilah kamu ngap dirimu kuat, Iya. gitu. Ya puji Tuhan, ini jadi berkat loh. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman atau cerita yang serupa walaupun tidak sama ya. Tokohnya atau apa. Bisa juga caranya apa? Cara ngomongnya ini ke orang ini kok susah ya. Nah, bagi aja konten ini. Ada satu ayat Ya, lagi. saya mau bagi Ya, nih ke teman ini saya. ada satu ayat yang perlu kita perhatikan ya. Kita merdeka itu bukan merdeka tidak bisa jatuh loh. Tapi merdeka dipahami dengan tepat. Saya kutip satu ayat ya. Di Galatia pasal yang ke-5 ya. Galatia pasal ke-5 ayat yang ayat yang ke-13 ya. Ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita kan. Ayat 13 mengatakan, saudaraku memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita merdeka kita itu, kita nggak bisa merdeka tanpa diperbudak. Gimana? Kita tidak bisa tidak merdeka, bisa merdeka yang sejati kalau kita tidak diperbudak. sebelumnya maksudnya. Kita tuh tidak bisa merdeka sejati kalau kita tidak diperbudak oleh Tuhan. Oh. Tidak ada kemerdekaan di bawah perbudakan Tuhan. Sebab kalau kita dimerdeka dari dosa, dari setan, tapi kalau tidak ada Tuhan memiliki kita kan diperbudak lagi nanti. Oh iya. Tuhan sebagai Iya. Tuhan atas kita Iya. gitu ya maksudnya. Jadi tidak ada kemerdekaan sejati di bawah perbudakan Tuhan. Iya. Maksudnya tidak ada kemerdekaan sejati di bawah perbudakan Tuhan. Ya. Kita memperbudakan diri, kita menghambakan diri di bawah ketuhanan Kristus. Iya. Kita merdeka itu kita nggak bisa jadi Tuhan. Harus Tuhan yang jadi Tuhan baru Ya. bisa hidup kemerdekaan sepenuhnya. Wow. Gitu. Iya. Itu hamba Tuhan ya. Iya. Tuhan. Iya, Jadi betul kalau- kalau saya Tuhan. Jadi kalau kita merdeka Dulu jangan rasa budaknya kita Tuhan. sudah tahu Budaknya kebenaran nih Tuhan. aku bisa. Jangan kalau kita tidak menghambakan diri kepada perbudakan Tuhan, kita bisa jatuh itu. Iya, iya. Jadi Bisa kita budaknya jatuh. Tuhan ya. Iya. Iya, iya. Karena tidak ada kemerdekaan. Manusia itu manusia kan bukan Tuhan, bukan objek tanpa Tuhan. Dia harus ada Tuhan. Kita nggak bisa merdeka di bawah perbudakan. Kalau kita berpisah dari Tuhan, justru kita diperbudak oleh yang lain. Kalau kita diperbudak oleh Tuhan, kita merdeka dari segala hal Amin. yang di luar Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah merdeka, tapi kita jangan lupa kita bisa jatuh kalau kita tidak tetap stay di bawah ketuhanan Kristus, di bawah Kita perbudakan harus Tuhan ya. tetap di bawah Ketuhanan ketuhanan Kristus sebagai Tuhan atas kita. Iya, gitu. Ya makanya kita harus hati-hati, jangan merasa ya aku sudah kuat gitu. Terus beri kesempatan Iya, kepada kita, gitu kenapa loh. nanti diperbudak lagi gitu. Yang buka celah lah. Masalah uang kah, masalah apapun Iya, 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 iya. gitu. Masuk penerapan. Gitu. Iya. Apapun gitu. Berarti kalau runut tadi ke arah jahat tadi, berarti itu kalau dijabarkan lagi ke
mana-mana itu langsung akhirnya muncul ke tadi tuh ada uang sebagai akar kejahatan, Iya. terus kemudian juga ucapan yang menipu, ya, Termasuk kebanggaan diri juga. kesombongan, Sombongan. overconfident tadi yang mengarah ke kesombongan, ke kemegahan diri ya, kemegahan diri. Iya, karena musuh kita kan si jahat ini kan memang sengaja menghancurkan ciptaan Tuhan. Iya. Ya kan dia musuh Tuhan, bagaimana cara menyerang Tuhan, menyerang ciptaannya. Misinya dia seperti itu. Iya, semua cara digunakan dengan manipulasi, dengan misinformasi, kurang informasi, kebenaran yang dikurangi, semua menghancurkan itu. Jadi cara ini menyerang dengan ide pemahaman. Akhirnya kita gagal paham tentang firman ya. Iya, gitu. Iya. Jadi inti di sini adalah setan itu gampang menipu kita kalau kita tahu kebenarannya setengah-setengah. Betul. Itu persoalannya. Kebenaran Kalau kita setengah-setengah tetap akan- tinggal dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus kalau kamu adalah berikut, kalau kamu suka dalam berikut, kamu tetap tinggal dalam firmanku, kamu akan mengatakan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang artinya adalah kebenaran itu akan membuatmu menjadi budakku karena aku Tuhan atas engkau. Kira-kira Kalau seperti itu secara ya. pengetahuan, kalau kita nggak tahu kan kagak boleh ditipu. Kita udah tahu ini harganya 5.000 dia bilang, kita sudah tahu aslinya itu, nggak bisa ditipu kita. Harusnya nggak bisa ditipu. Kalau dia tahu kebenaran kan. Iya. Tapi kalau kebenaran ini kan berarti apa yang Tuhan katakan tidak hanya sekedar sebuah pengertian pemahaman buat kita merdeka, tapi harus masuk kepada realita kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu membuat kita bukan hanya mengetahui kebenaran, tapi kita memiliki kemampuan kebenaran itu. Sebab saya katakan kalau saya tahu kebenaran, saya nggak mampu berapa, kan stres juga, ya kan? Ada benernya kata Pak Abun tadi bahwa kita tuh nggak bisa setengah-setengah soal kebenaran. Mungkin karena tadi juga dikatakan Hawa itu kan copy paste-nya Adam, jadi dia nggak sepenuhnya paham bener tentang firman. Makanya ketika dia setengah-setengah, ya akhirnya dia gagal juga dalam firman itu. Akhirnya dia kena pencobaan, dia ambil buah itu. Makanya tujuan ngeteh ini sebenarnya adalah obrolan supaya kita para hamba Tuhan di bawah BPD GBD Jakarta itu tidak menjadi hamba Tuhan yang setengah-setengah. Ya. Jadi kita akan ketemu lagi di kolom chat berikutnya kalau Anda ada pertanyaan. Ya, pasti aduh tadi belum kelar. Segala sesuatu akan diselesaikan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk ditanya mana yang duluan. Itu di mana itu? Termasuk juga kalau ikut sinode GB, sekali GB tetap di GB, sekali battle tetap di Bethel. Kan seperti itu kan. Iya, Di rumah Tuhan iya. maksudnya. Ya sekali kalau sudah masuk program ngeteh ya jangan lupa untuk bagi-bagi ke yang lain lah seperti saya hari ini. Saya mau share kalau ini udah jadi ya. Terima kasih buat tim media yang luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan loh buat tim media yang luar biasa sekalian. Juga Bapak Pendeta Kiki Cahyadi sebagai Ketua BPD kami yang selalu mendukung program ini dan semua pihak yang sudah mendukung. Terus apalagi juga ada Pak Bun Minta, Pak Ratomo dan juga Pak Petrus. Saya pribadi juga sangat-sangat diberkati sekali. Saya yakin Anda juga sangat diberkati. Intinya the bottom line adalah kalau kita nggak setengah-tengah tahu kebenaran, maka kita tidak akan jatuh dalam pencobaan dan kita bisa mengalahkan si jahat itu atau bentuknya. Terakhir, silakan Pak Petrus. Ganti dari sana dulu deh. Enggak, saya udah kesini duluan. Apanya nih? Mengenai apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Ya memang kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita harus menyerahkan sepenuh hidup kita di bawah kuasa Tuhan. Amin. Amin. Pak Ratomo? Baik, ya, hidup itu merupakan sebuah pilihan dan Tuhan berikan kehendak bebas. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kita minta supaya kita ini benar-benar hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Karena kebenaran itu sendiri. Ya, kalau kita dicoba oleh pencoba, lawan dia dengan iman yang teguh, dengan memiliki pemahaman firman Tuhan, tidak secara akali tapi juga memiliki dimensi kuasa kebenaran itu. Sehingga kita tidak hanya tahu secara teori tapi mampu secara mental di dalam kesadaran roh itu gitu, ada kuasa yang menyertai kita sehingga kita bisa menaklukkan godaan dan tantangan itu. Ya. Dan yang pasti dari studio mini rumah kita bersama BPD GBD Jakarta. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di program ngeteh berikutnya. Ngobrol lagi. Ngeteh dulu. Ayo.